Sebenarnya sih ya, waktu mau ambil TU, aku juga was-was. Tapi apa coba, aku kalah sama rasa lapar. Nggak bisa ngelak gitu loh. Udah gajian masih lama, coba ya ambil aja. Kalau tahu begini juga nggak bakalan saya ambil itu. Langit sore mulai memerah, menyapu atap-atap rumah di kawasan padat itu dengan cahaya jingga yang suram. Rio berjalan pulang dengan langkah lelah. Tas laptop tipis tergantung di bahu. Sepatu ketse yang sudah aus menghentak pelan di trotoar. Retak, udara pengap khas kota di akhir musim hujan menempel di kulit, membuat bajunya yang tipis basah oleh keringat. Hari ini seperti hari-hari sebelumnya. Panjang, melelahkan, dan tanpa hasil yang memadai. Sebagai pekerja lepas, Rio tidak punya jaminan penghasilan tetap. Ia bergantung pada proyek desain grafis Castle Cashilan dari klien-klien online yang seringkali lupa membayar atau menunda-nunda dengan alasan klise. Nanti ya, lagi belum cair, tapi kali ini penundaan itu terasa lebih menyakitkan. Ia saja dikecewakan oleh klien utamanya, seorang pemilik toko online yang berjanji akan membayar Rp80.000 setelah desain logo selesai. Namun, begitu Rio kirim hasil kerjanya, akun media sosial si klien lenyap. Nomor telepon tidak bisa dihubungi. Semua jejaknya menguap seperti asap. Rio menghela napas dalam-dalam. Tangannya merogoh saku celana. Dompetnya tipis. 2 lembar wong. Kertas Rp20.000 dan beberapa receh. Cukup untuk nasi bungkus, mungkin, tapi tidak untuk bayar listrik yang sudah menunggak 3 hari. Ia tahu, PLN bisa saja memutus aliran listrik kapan saja. Dan tanpa listrik, bagaimana ia bisa bekerja? Bagaimana ia bisa cari uang? Gang sempit di dekat rumah kontrakannya menjadi jalan pintas yang biasa ia lewati. Jalanan ini sepi, hanya dilewati anak-anak yang pulang sekolah atau ibu-ibu yang menjemur pakaian. Hari ini, hujan baru saja reda. Genangan air kecil masih menghiasi permukaan aspal yang retak. Rio melangkah hati-hati, menghindari percikan air. Ketika matanya tiba-tiba tertangkap pada sesuatu yang bersinar samar di bawah cahaya lampu jalan yang mulai menyala. Selembar uang kertas Rp50.000 tergeletak di tepi. Genangan separuh basah diterpa angin tipis yang membuatnya bergoyang pelan seperti daun kering. Rio berhenti, matanya menyipit. Siapa yang tega meninggalkan uang sebanyak itu? Ia melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada orang, hanya suara jangkrik dari balik tembok dan derik jemuran yang berayun. Ia ragu. Mungkin ini jebakan. Mungkin ada kamera tersembunyi, atau mungkin milik orang yang sedang kesusahan juga. Tapi perutnya berbunyi. Bayangan nasi goreng panas dengan telur mata sapi muncul di benaknya. Makanan yang belum ia nikmati sejak 3 hari lalu. Uang itu seperti magnet. Ia menunduk, memungutnya perlahan. Kertasnya agak lembab, tapi tidak rusak. Nomor serinya masih jelas. Tidak terlihat aneh. Cuma keberuntungan kecil, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri. Bukan mencuri, cuma menemukan. Ia menyelipkan uang itu ke dompet lalu bergegas ke warung nasi langganannya. Malam itu, ia makan dengan lahap. Rasanya seperti pesta. Ia bahkan memesan teh manis hangat dan sepotong pisang goreng. Untuk pertama kalinya dalam minggu ini, ia merasa sedikit lega, sedikit damai. Tapi saat ia pulang, langkahnya terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan aneh yang mulai merayap di punggungnya, seperti ada yang memperhatikan. Ia menoleh, jalan kosong, hanya bayangan pohon dan tiang listrik yang terbentang panjang di aspal basah. Ia mengunci pintu rumah, menyalakan lampu, dan duduk di depan laptop. Tapi rasa damai tadi perlahan menghilang. Lampu ruangannya berkedip sekali, lalu mati. Rio mendongak. Listrik mati, tapi dari luar ia lihat tetangga masih menyala terang. Ia menyalakan lampu senter ponsel, memeriksa sakelar. Tidak
ada yang salah. Ia coba hidupkan lagi lampu menyala tapi berkedip. Selama beberapa detik, sebelum akhirnya stabil, ia mengangkat bahu. Mungkin masalah arus atau lampunya sudah tua. Ia tidur dengan perasaan tidak nyaman. Dan saat ia tertidur, dalam mimpi samar, ia mendengar bisikan pelan, seperti orang tua yang berbisik di telinganya. Kau ambil, tapi kau tidak tahu harga yang harus dibayar. Tapi ketika ia terbangun, pagi sudah datang dan uang 50.000 rupiah itu masih ada di dompetnya. Seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal sesuatu sudah berubah, sesuatu yang belum ia sadari. Kutukan sudah dimulai. Hari berikutnya dimulai dengan cahaya matahari yang menyilaukan, seolah-olah malam sebelumnya tidak pernah terasa kelam. Rio bangun dengan kepala sedikit pening, seperti habis bermimpi berat, tapi tidak bisa mengingat isinya. Ia mengusap wajah, mencoba mengusir rasa aneh yang masih menggantung di benaknya. Lampu kamar menyala normal kali ini. Tidak ada yang aneh. Mungkin semua yang terjadi tadi malam hanya imajinasinya karena terlalu lelah. Ia membuka dompet. Uang 50.000 rupiah itu masih ada. Ia menatapnya sejenak. Cuma uang, katanya pada diri sendiri. Tidak mungkin membawa masalah. Tapi sepanjang hari perasaan itu tak kunjung pergi. Saat ia duduk di warung kopi pinggir jalan untuk menyelesaikan proyek desain, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke samping seorang bapak tua sedang minum teh, seorang anak kecil bermain layangan, seorang ibu muda menyusui bayinya. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, ketika ia kembali fokus ke layar laptop, ia merasa bayangan melintas di sudut matanya, seperti seseorang berdiri di belakangnya, lalu menghilang begitu ia menoleh. Ia menggeleng stres, pasti karena belum makan pagi dengan benar. Tapi keanehan terus berlanjut. Saat pulang, ia melewati gang yang sama tempat ia menemukan uang itu. Hari masih terang, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melihat genangan air di tempat yang sama, tapi kali ini tidak ada uang, hanya riak kecil di permukaan. Seolah sesuatu baru saja menyentuhnya. Rio berjalan lebih cepat. Malam harinya, saat ia sedang menonton video untuk referensi kerja, lampu rumahnya tiba-tiba mati total. Tidak seperti kemarin yang hanya berkedip, kali ini semua listrik padam. Tidak hanya di rumahnya, tapi juga di sekitar. Ia keluar, berharap ada pemadaman umum. Tapi dari balik jendela tetangga, cahaya masih menyala. TV masih berbunyi. Kipas angin berputar. Hanya rumahnya yang gelap. Rio kembali masuk. Jantung berdebar. Ia menyalakan senter ponsel, memeriksa meteran listrik. Tidak ada yang terputus. MCB dalam keadaan baik. Ia coba menyalakan saklar lampu menyala, tapi langsung padam lagi dalam hitungan detik. Seperti ada yang mematikannya dari jauh. Ia duduk di kasur, mencoba tenang. Ini tidak masuk akal. Harus ada penjelasan logis. Tapi logika mulai goyah saat ia mendengar bisikan. Pertama, sangat pelan, seperti desisan angin di celah jendela. Tapi kemudian, jelas, kau ambil, kau harus bayar. Rio membeku. Napasnya tertahan. Ia menoleh ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Ke kiri hanya bayangan kursi kosong. Ia berdiri, memeriksa setiap sudut kamar. Lemari, kolong tempat tidur, kamar mandi, semuanya kosong. Namun, saat ia kembali ke kasur, bisikan itu muncul lagi. Kali ini, dari arah telinganya. Seakan seseorang berbisik persis di belakang kepala. Dia tahu kau yang ambil. Rio melompat, mematikan lampu, dan menyelubungi kepala dengan selimut. Ia mencoba tidur, tapi mata tak bisa terpejam. Setiap kali ia hampir tertidur, ia merasa seperti ada tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya. Ia menarik kakinya, menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Pagi datang, dengan rasa lelah yang lebih dalam dari biasanya. Matanya merah, pikirannya kacau. Ia melihat ke dompet uang itu masih di sana. Tidak rusak,
tidak hilang. Tapi kali ini, ia tidak merasa lega. Ia merasa dibuntuti. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin aku terlalu stres, kurang tidur. Imajinasi mulai kacau. Tapi saat ia membuka laptop untuk bekerja, hal aneh terjadi lagi. File desain yang sedang ia kerjakan tiba-tiba terhapus sendiri. Cursor bergerak tanpa sentuhan, dan di layar, sejenak, muncul tulisan dalam font aneh. Bukan milikmu. Rio menutup laptop dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa lagi mengabaikan ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi, dan semuanya dimulai sejak ia mengambil uang itu. Ia mulai bertanya-tanya, siapa yang meninggalkan uang itu? Apakah sengaja? Apakah ini jebakan? Dan yang paling menakutkan, apakah uang ini punya pemilik yang tidak rela melepaskannya? Sejak malam itu, Rio tidak pernah lagi merasa sendirian. Bahkan saat rumahnya sepi, ia tahu ada yang lain di sini bersamanya. Dan perasaan itu bukan hanya di kepalanya. Ada yang benar-benar mengawasinya. Dari balik bayangan, dari sudut mata, dari dalam gelap. Malam ketiga, sejak Rio mengambil uang itu, ia bermimpi untuk pertama kalinya, tapi bukan mimpi biasa. Ini terasa nyata, terlalu nyata. Ia berjalan di gang yang sama, tempat ia menemukan uang Rp50.000. Hujan turun rintik-rintik. Seperti malam pertama, udara dingin menusuk kulit, membuat bulu kuduknya berdiri. Langkahnya pelan, seakan kakinya menolak maju. Tapi tubuhnya terus bergerak, seolah digerakkan oleh kehendak lain. Genangan air di aspal memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Dan di tengahnya, uang itu kembali mengambang, melayang di atas genangan tanpa tenggelam, seolah ditopang oleh sesuatu yang tak terlihat. Rio ingin berbalik, ingin lari, tapi kakinya terus membawanya mendekat. Ia meraih uang itu. Begitu jari-jarinya menyentuh kertas basah itu, seluruh dunia berubah. Langit gelap tiba-tiba pecah. Hujan berhenti. Gang yang sempit memanjang, tak berujung membintangkan. Kegelapan yang tak berbentuk. Di ujung jalan, berdiri seorang kakek tua, membungkuk, memakai baju kumal basah, topi anyaman yang sudah lapuk. Wajahnya samar, tertutup bayangan, tapi matanya dua bola hitam pekat menatap Rio tanpa berkedip. Kau sudah mengambilnya. Suaranya parau, serak, seakan datang dari dalam tanah. Sekarang, kau gantiku. Rio mencoba berteriak, tapi suaranya tertelan keheningan. Ia ingin mundur, tapi kakinya terpaku. Kakek itu melangkah perlahan, tanpa suara, tanpa menyentuh tanah. Semakin dekat, dan saat jarak tinggal satu langkah, kakek tiba-tiba menghilang. Rio terbangun dengan napas terengah-engah, dada berdebar kencang, karinggot dingin membasahi punggung. Ia menyalakan lampu. Kamar dalam keadaan normal. Tidak ada yang aneh, tapi perasaan mimpi itu masih menempel, seakan belum benar-benar lepas dari kulitnya. Ia menarik selimut, mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi, cuma stres, bukan nyata. Tapi saat ia meraih dompet untuk memastikan uang itu masih ada, ia membeku. Uang Rp50.000 itu tidak ada di dompet. Dompetnya terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menguncinya sebelum tidur. Ia mencari di saku, di bawah kasur, di lantai. Tidak ada. Jantungnya berdebar makin kencang. Ia mulai panik. Apakah ada pencuri? Apakah uang itu dicuri oleh sesuatu? Lalu, dari sudut matanya, ia melihatnya. Uang itu tergeletak di bawah bantalnya, tepat di bawah kepala, seolah seseorang meletakkannya saat ia tidur. Rio mengambilnya dengan tangan gemetar. Kertasnya tidak basah, tidak kusut, tidak seperti dalam mimpi. Tapi nomor serinya sama. Tidak mungkin ada dua uang dengan nomor yang sama. Ia menatapnya lama. Ada yang salah, sangat salah. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di depan laptop, mencoba bekerja, tapi pikirannya melayang. Ia mencari di internet. Uang ketemu di jalan tiba-tiba hilang. Uang terkutuk.
Uang hantu hasilnya campuran antara cerita urban legend dan artikel mistis dari blog-blog kampung. Tapi satu cerita menarik perhatiannya, tentang uang pemancing. Uang yang sengaja ditinggalkan di tempat umum oleh makhluk halus atau pelaku pesugihan untuk menarik korban. Katanya, uang itu akan terus mengikuti si pengambil, membawa teror hingga korban menjadi tumbal. Dan satu-satunya cara melepaskannya adalah dengan mengembalikannya ke tempat asal. Dengan pengakuan tulus dan pengorbanan nyata, Rio tertawa getir. Ini cuma cerita, mitos, tidak mungkin nyata. Tapi mimpi kembali datang. Malam berikutnya, dan malam setelahnya, sama persis, gang, hujan, uang mengambang, kakek dengan mata hitam. Kalimat yang sama, sekarang kau gantiku. Hanya kali ini, mimpi berubah sedikit. Saat kakek mendekat, Rio melihat wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat, retak-retak seperti tanah kering, mulutnya terbuka lebar, tapi tidak mengeluarkan suara. Di lehernya, ada tanda hitam, seperti bekas jeratan. Dan di punggungnya, tergantung sebuah dompet tua, yang sangat mirip dengan milik Rio. Lalu, dalam bisikan yang menggema di seluruh alam mimpi, kakek berkata, "Aku menunggu selama bertahun-tahun. Sekarang, giliranmu menunggu." Rio terbangun, dan kali ini ia tidak sendirian. Bayangan kakek itu berdiri di sudut kamar, samar, seperti kabut yang membeku, tidak bergerak, hanya menatap. Rio menjerit. Lampu menyala, otomatis dan bayangan itu menghilang. Tapi di lantai, di dekat kaki tempat tidur, ada jejak kaki basah yang membentang dari pintu ke kasur. Jejak kaki kecil, seperti anak-anak, atau kaki orang tua yang telanjang. Rio tidak berani tidur lagi. Ia duduk berjam-jam, memeluk lutut, menatap pintu. Ia tahu sekarang, ini bukan stres, bukan imajinasi, bukan gangguan tidur. Ada sesuatu yang mengikutinya. Ada sesuatu yang ingin menggantikannya, dan uang 50.000 rupiah itu bukan keberuntungan. Itu adalah umpan, dan Rio tanpa sadar telah memakannya. Pagi datang dengan langit kelabu. Rio keluar rumah, butuh udara segar, butuh jeda dari teror malam. Ia berjalan tanpa arah, hingga sampai di pos ronda dekat pasar. Di sana, duduk seorang kakek tua, menjual kopi panas dari termos tua. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi ada sesuatu yang familiar. Rio tidak tahu mengapa, tapi ia merasa pernah melihatnya di mimpinya, di bayangan kamarnya. Di balik gelap, kakek itu mengangkat kepala, menatap Rio, lalu dengan suara pelan berkata, "Kamu yang ambil uang itu ya?" Rio membeku. Uang itu masih ada di saku, dan kakek itu seolah tahu semuanya. Tapi yang paling menakutkan, kakek itu tidak terlihat seperti manusia. Matanya terlalu gelap, terlalu kosong, terlalu kenal. Hujan rintik mulai turun saat Rio duduk di bangku kayu depan pos ronda. Tangannya masih gemetar. Udara malam semakin dingin, tapi bukan karena hujan, melainkan karena tatapan kakek tua di hadapannya. Kakek itu duduk membungkuk, memegang cangkir kopi hitam yang asapnya mengepul pelan. Matanya yang dalam dan gelap tak pernah lepas dari Rio. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa, hanya menatap, seolah sudah menunggu lama. Rio mencoba bersikap tenang. Ia memesan kopi panas, lebih untuk alasan duduk daripada karena ingin minum. Uang 50.000 rupiah itu yang kini terasa seperti bara di saku celananya ia keluarkan tanpa berpikir. Ia menyerahkannya kepada kakek sebagai pembayaran. Sesaat itu juga, suasana berubah. Kakek membeku, tangannya yang keriput berhenti mengaduk kopi. Matanya menyipit, lalu memandang uang itu seakan melihat sesuatu yang sangat ia kenal dan sangat ia takuti. Perlahan, ia mengambil uang itu dengan jari jemari yang gemetar, lalu membaliknya, memeriksa nomor seri. Napasnya berat seperti orang yang baru saja mengenali wajah dari masa lalu yang ingin dilupakannya.
Ini suaranya serak, parau, seakan berasal dari lubang yang dalam. Ini uangnya. Kamu yang ambil. Rio menelan ludah. Saya cuma menemukan di gang dekat rumah. Tidak tahu itu milik siapa. Kakek mengangguk pelan. Matanya menerawang. Tentu, mereka semua bilang begitu. Cuma menemukan. Tapi tidak ada yang cuma menemukan di tempat itu. Wong itu jatuh. Ia diletakkan dengan sengaja. Rio merasa bulu kuduknya berdiri. Diletakkan oleh siapa? Kakek menatapnya, kali ini dengan pandangan yang campur antara iba dan kemarahan. Oleh mereka yang butuh tumbal, dan oleh mereka yang sudah terlambat menyadari kesalahannya. Hujan semakin deras. Suara tetesan di atap seng pos ronda seperti detak jam yang menghitung waktu. Kakek menarik napas dalam, lalu berkata pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Uang ini bukan uang biasa. Ini uang pemancing dari pesugihan lama. Dulu ada seorang pedagang kaya di pasar sini. Dia ingin kaya tanpa kerja keras. Maka ia buat perjanjian. Harus ada tumbal seseorang yang mengambil uangnya dengan niat ambil manfaat, tapi tanpa tahu konsekuensinya. Orang itu harus mati, jadi rohnya bisa dipakai sebagai penjaga kekayaan. Rio menatapnya tak percaya. Tapi ritualnya gagal. Kakek mengangguk. Senyum pahit menghiasi wajahnya. Iya, korban pertama tidak mati, tapi uangnya sudah terlanjur terikat. Maka dari itu, uang ini lepas dari kendali. Jadi bukan a lot. Pesugihan lagi tapi alat pemburu. Ia akan terus berpindah, menarik siapapun yang mengambilnya, membawa teror, mimpi buruk, sampai orang itu jadi tumbal pengganti. Rio merasa darahnya membeku. Jadi, saya akan mati? Baiklah, jawab kakek. Suaranya lebih pelan, tapi kamu sudah masuk. Kamu sudah merasakan bisikan, lampu mati, mimpi yang sama. Itu tanda-tanda semakin lama kamu pegang, semakin kuat ikatannya. Dan saat kamu tidak bisa lagi melawan, kamu akan jadi seperti aku. Rio menatapnya tajam. Apa maksudmu? Kakek diam sejenak, lalu perlahan ia menarik lengan bajunya. Di pergelangan tangannya ada bekas luka hitam, seperti terbakar atau terjerat tali yang sangat kuat. Di lehernya ada garis serupa bekas gantung diri atau jeratan. Aku dulunya orang yang ambil uang ini 30 tahun lalu. Aku uang buat obat istri yang sakit. Aku ambil, dan aku kira itu keberuntungan. Ia tertawa pendek, getir, tapi malam pertama aku mulai dengar suara, lalu mimpi, lalu aku tidak bisa keluar dari rumah. Aku merasa dijaga, dikepung, dan suatu malam aku bangun di gang itu dengan uang di tangan. Aku tidak ingat bagaimana sampai di sana. Capek. Aku tahu aku harus menunggu orang berikutnya yang butuh. Karena hanya dengan menemukan pengganti, aku bisa pergi. Rio mundur sedikit. Jadi, kamu roh penjaga. Kamu ingin saya jadi tumbal agar kamu bisa bebas? Kokik mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin, tapi aku terjebak. Aku harus menuntun, harus menunjukkan. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Karena jika kamu tidak gantikan posisi, aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku terkunci di antara dunia dan kamu. Kamu satu-satunya harapanku. Rio merasa dunia berputar. Jadi selama ini, kakek ini bukan manusia. Ia roh dari korban sebelumnya. Terjebak karena ritual yang gagal. Dan kini menjadi perantara bagi kutukan itu. Ia bukan penolong. Ia bagian dari jerat. Tapi tidak ada cara lain, harus ada cara memutusnya tanpa korban. Kakek menggeleng pelan. Aku sudah coba. Sudah puluhan kali aku coba. Aku buang uang itu, bakar, kubur di tanah suci. Tapi selalu kembali, karena kutukannya bukan di uangnya, tapi di niat yang mengambil. Dan karena aku tidak pernah bisa mengakui dosa itu, aku tidak bisa lepas. Ia menatap Rio, kali ini dengan tatapan
yang hampir memohon. Tapi mungkin kamu bisa. Jika kamu lebih kuat, jika kamu bisa kembalikan dengan tulus, tanpa niat ambil untung, mungkin rantainya bisa putus. Rio menatap uang di tangan kakek. Terlihat biasa, tapi ia tahu sekarang, itu bukan uang, itu perangkap, dan ia sudah terjebak. Hujan mulai reda, angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah, dan sesuatu yang lebih gelap, bau kematian yang tertunda. Kakek menyerahkan kembali uang itu ke Rio. Kembalikan ke tempat kamu ambil, tapi jangan lakukan itu sendiri. Cari tahu asalnya, temukan siapa pedagang itu. Karena selama akar kutukannya hidup, uang ini akan terus mencari korban. Rio menggenggam uang itu. Kali ini bukan dengan rasa lega, tapi dengan beban yang sangat berat. Ia tahu sekarang, ini bukan soal menyelamatkan diri, ini soal memutus kutukan. Sebelum ada korban berikutnya, sebelum anak kecil di ujung gang menginjak uang itu dan mengambilnya tanpa tahu apa yang menunggu di balik bayangan. Sejak malam Rio menemukan buku perjanjian di bekas warung Pak Darmo. Hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Setiap langkah, setiap napas, setiap detik, kesadarannya diawasi oleh sesuatu yang lebih tua dari mimpi buruknya sendiri. Uang Rp50.000 yang kini ia simpan dalam kotak kayu kecil di laci meja, seolah punya denyut, seperti jantung yang berdetak pelan, mengingatkan bahwa ia masih hidup, masih mengikat. Tapi Rio tidak bisa tinggal diam. Ia tahu sekarang ia harus memutus rantai, tapi semakin dekat ia pada kebenaran, semakin kuat teror yang datang. Seperti kutukan itu tahu, seperti ia tahu, hari pertama setelah menemukan buku. Rio mencoba membakar uang itu. Ia pergi ke halaman kosong di belakang perumahan, membawa uang dan korek api. Ia letakkan uang itu di atas batu, lalu menyulutnya. Api menyambar membakar sudah. Curtis, tapi begitu nyala mulai membesar, angin kencang tiba-tiba muncul dari arah yang tidak wajar, memadamkan api dalam sekejap. Uang itu tidak hangus, hanya agak gosong di ujung, tapi masih utuh. Dan saat Rio memungutnya, ia merasa tenggen. Kirinya mati rasa selama 3 jam. Malam itu, ia bermimpi lagi. Bukan mimpi biasa, ini lebih seperti pengalaman nyata. Ia berdiri di gang yang sama, tapi kali ini banyak orang berdiri di sepanjang jalan. Semuanya membeku. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuhnya basah seperti habis hujan. Mereka semua menatap Rio, dan di tangan masing-masing ada uang Rp50.000. Mereka tidak bergerak, tidak bicara, tapi dari mulut mereka keluar suara yang sama, berbisik serempak. Kau ambil, kau gantikan, kau tidak bisa kabur. Rio tapi gang tidak berujung. Dan di ujung muncul anak kecil dengan mulut terkunci tanah hardi. Anak Pak Darmo. Ia mengulurkan tangan, dan di genggamannya ada dompet Rio. Rio merasa jantungnya copot. Ia terbangun dengan dompetnya terbuka, dan semua fotonya foto ibu, adik, dan keluarganya hilang. Hanya tersisa satu, foto dirinya sendiri, robek di bagian wajah. Rio mulai panik. Ia mencoba cara lain. Kali ini, ia pergi ke sungai kotor di ujung kota, membawa uang itu. Ia bungkus dengan batu, lalu lempar jauh ke dalamnya. Ia berharap arus akan membawanya pergi, tenggelam selamanya. Ia pulang dengan perasaan lega untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Tapi pagi berikutnya, saat ia membuka sepatu untuk berangkat kerja, uang itu ada di dalamnya, basah tapi utuh, seperti baru dijemur. Rio mulai kehilangan kendali atas realitasnya. Lampu rumahnya tidak hanya mati hidup. Sekarang, lampu menyala sendiri tengah malam, padahal listrik dimatikan. Televisi yang sudah rusak tiba-tiba menyala, menayangkan gambar statik, tapi dari suaranya terdengar nyanyian anak kecil yang tidak dikenal. Ia rekam dengan ponsel, tapi saat diputar kembali, suaranya berubah menjadi bisikan. Kamu belum bayar. Yang paling mengerikan, ia mulai kehilangan waktu. Suatu malam, ia duduk di depan laptop,
bekerja. Jam menunjukkan pukul 21, ia minum kopi, fokus. Lalu, tiba-tiba, ia membuka mata dan jam menunjukkan jam 3:47. 6 jam hilang. Ia tidak ingat apa yang dilakukan, tapi laptopnya menyala. Dan di layar terbuka dokumen kosong dengan satu kalimat yang diketik berulang-ulang. Aku siap menjadi tumbal. Rio menghapusnya. Gemetar. Ia tahu ada yang mengambil alih tubuhnya saat ia tidak sadar. Mungkin roh Pak Junaidi, mungkin anak Ardi, mungkin sesuatu yang lebih gelap. Ia mencoba pergi dari rumah. Pergi ke kota lain. Ia pesan tiket bus malam, ingin kabur, meninggalkan semua ini. Tapi saat ia tiba di terminal, dompetnya kosong, uangnya hilang, kecuali uang Rp50.000 itu yang tetap ada, seakan menempel di kantong batinnya. Ia kembali ke rumah, dan di depan pintu Ea melihat Nia. Pak Junaidi berdiri di sana. Tapi kali ini, ia tidak seperti kakek tua penjual kopi. Ia tampak lebih transparan, lebih gelap. Matanya bukan lagi hitam tapi kosong, seperti lubang menuju kehampaan. Ia tidak bicara, hanya mengangkat tangan, menunjuk ke dalam rumah. Rio masuk. Di meja, buku perjanjian terbuka sendiri. Halaman terakhir bergetar, seolah ditiup angin. Dan di atasnya, muncul tulisan baru dalam tinta hitam yang menetes seperti darah. Jika tidak kembali sebelum bulan redup, maka kau menjadi penjaga selamanya. Rio mengecek kalender. Bulan purnama akan redup dalam 3 hari lagi. Ia tahu, ini ultimatum. Ia harus mengembalikan uang itu ke tempat pertama kali ditemukan di gang dekat rumahnya sebelum bulan redup, dan dengan pengakuan tulus. Tapi, ia juga tahu pengorbanan yang diminta bukan sekadar uang atau benda. Ia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Dan ia tahu apa itu. Kenangan keluarganya. Foto-foto yang hilang itu bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari jiwa Rio satu-satunya yang membuatnya merasa masih manusia. Malam itu, ia duduk di lantai, memegang foto terakhir yang tersisa dirinya dengan ibu di hari ulang tahun terakhirnya sebelum ibu meninggal. Ia bukan karena takut mati, tapi karena harus melepaskan satu Satania yang membuatnya merasa dicintai. Tapi ia tahu, jika ia tidak melakukannya, orang lain akan jadi korban. Anak kecil yang suatu hari nanti lewat di gang itu. Seseorang yang butuh uang, yang putus asa, yang tidak tahu bahwa uang Rp50.000 itu bukan keberuntungan, tapi pintu ke dunia yang tidak seharusnya disentuh. Rio memutuskan, ia akan kembali ke gang. Ia akan kembalikan uang itu. Ia akan membakar dompetnya, simbol kenangan terakhirnya sebagai pengorbanan. Tapi saat ia bersiap tidur, ia mendengar suara ketukan pelan di jendela. Ia menoleh. Di luar, di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip, berdiri seorang anak perempuan kecil, memakai baju putih basah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menunjuk ke arah gang, lalu membisikkan satu kalimat dengan suara yang bukan milik anak. Dia sudah menunggu. Kau tidak bisa kabur dari takdirmu. Rio, anak itu bukan Ardi. Anak itu adalah korban berikutnya yang hampir terjebak. Dan ia tahu juga waktunya hampir habis. 2 hari lagi, bulan akan redup. Dan jika Rio gagal, ia bukan hanya akan menjadi penjaga, ia akan menjadi bagian dari kutukan itu sendiri, seperti Pak Junaidi, seperti Ardi, seperti semua yang sebelumnya. Dan uang itu akan terus berputar, mencari, menjerat, menghancurkan. Selama masih ada yang butuh dan tidak tahu harga yang harus dibayar. Malam itu, Rio tidak tidur sama sekali. Ia duduk di lantai kamarnya, punggung bersandar pada dinding yang terasa dingin, meskipun udara malam cukup hangat. Buku perjanjian terbuka di pangkuannya. Lampu senter ponsel menyinari setiap baris tulisan yang tampak seperti goresan dari dunia lain. Tinta hitam pekat itu seakan bergerak pelan saat dilihat terlalu lama, dan simbol-simbol aneh di sekelilingnya seperti mata, tangan terbalik, dan lingkaran terputus membuat matanya pening
jika terlalu lama menatapnya. Tapi Rio memaksakan. Deary, ia tahu kunci untuk memutus rantai ini tersembunyi di antara halaman-halaman yang penuh dosa dan darah. Ia membaca ulang catatan terakhir yang muncul secara ajaib. Jika tidak kembali sebelum bulan redup, maka kau menjadi penjaga selamanya. Bulan purnama kini sudah mulai menipis. 2 hari lagi, cahayanya akan lenyap sepenuhnya. Waktu hampir habis. Tapi Rio tahu, mengembalikan uang ke tempat ia menemukannya bukan sekadar ritual fisik. Ini adalah pengakuan jiwa dan pengorbanan yang diminta, sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya simbolik. Ia harus benar-benar kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Ia menatap dompetnya. Di dalamnya hanya tersisa 1 foto dirinya bersama ibu dan adiknya. Di hari terakhir mereka bersama sebelum kecelakaan merenggut nyawa keduanya. Rio masih ingat bau hujan sore itu, suara adiknya tertawa, pelukan terakhir dari ibu sebelum mobil mereka menabrak truk di tikungan. Foto ini adalah satu-satunya yang tersisa. Semua foto lain yang ia simpan di flash disk, di album hilang, entah kemana. Seolah diambil oleh kekuatan yang ingin memastikan Rio tahu pengorbanan ini harus nyata, pahit, dan menyakitkan. Tapi Rio masih ragu. Apakah benar ia harus membakar ini? Apakah dengan kehilangan satu-satunya kenangan keluarganya, ia bisa memutus kutukan? Atau justru ini bagian dari perangkap? Ia mencoba mencari jawaban dari buku. Halaman demi halaman ia telusuri. Di tengah-tengah ia menemukan sebuah mantra yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, disertai ramuan-ramuan aneh. Akar dari pohon yang tumbuh di kuburan, darah ayam hitam, dan uang kertas yang pernah digunakan untuk transaksi dosa. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah catatan kecil di margin. Yang terpenting bukan uangnya, tapi niat yang mengambil. Jika ia mengambil kembali dengan hati bersih dan tanpa pamrih, maka ikatan akan retak. Tapi jika niatnya masih tercampur keinginan, maka ia akan jatuh lebih dalam dari yang pertama. Rio menghela napas. Jadi ini bukan soal ritual semata. Ini soal nurani. Soal apakah ia benar-benar menolak kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Tapi ia juga tahu Pak Darmo tidak pernah kembali. Ia tidak pernah memutus rantai. Ia malah memperkuatnya dengan korban anaknya sendiri. Maka dari itu, kutukan ini tidak bisa dihentikan hanya dengan mengembalikan uang. Harus ada pemutusan akar pengakuan atas dosa yang memulainya. Keesokan paginya, Rio kembali ke pasar lama. Ia tidak datang sendiri. Ia membawa catatan, foto lama dari koran lokal, dan nama-nama yang diperoleh dari warga sekitar. Ia mencari siapapun yang masih ingat Pak Darmo dan yang tahu nasib sebenarnya. Di warung teh botol tua di sudut pasar, ia bertemu Mbah Karjo, seorang pensiunan satpam yang dulunya bekerja di pasar saat Pak Darmo masih aktif. Wajahnya keriput, matanya berkabut, tapi ingatannya masih tajam. Pak Darmo, gumamnya, menatap Rio tajam. Orang itu bukan cuma jahat, dia gila. Katanya, anaknya dikorbankan untuk kebaikan keluarga. Tapi, siapa yang mau percaya? Anaknya diculik, katanya, polisi. Tapi, warga tahu. Malam-malam, dari rumahnya, terdengar nyanyian aneh, dan tanah di halamannya hitam. Tidak tumbuh apa-apa. Dan istrinya? Tanya Rio pelan. Mbah Karjo menggeleng. Dia tahu, tapi tidak bisa melawan. Katanya, suaminya bilang kalau dia menentang, seluruh keluarga akan mati. JD died. Tapi 2 tahun setelah anaknya hilang, dia gantung diri. Mulutnya ditutup tanah, seperti dikunci. Rio merinding. Jadi, kutukan ini masih hidup karena dosa yang belum diakui? Bisa jadi, jawab Mbah Karjo, menatap langit. Ada yang bilang, arwah anak itu tidak pergi. Cahaya merah, tapi tidak bisa balas dendam ke ayahnya, karena ayahnya sudah kabur. Jadi, dia
menunggu siapapun yang menyentuh uang itu. Karena bagi dia, setiap orang yang ambil uang itu adalah bagian dari yang mengkhianatinya. Rio menyadari sesuatu. Anak itu tidak hanya korban, ia juga penjaga kutukan. Dan selama tidak ada yang mengakui dosa itu atas namanya, selama itu pula kutukan akan terus berputar. Ia pulang dengan pikiran yang lebih jelas. Ia tahu sekarang, ia tidak hanya mengembalikan uang, ia harus mewakili pengakuan atas dosa Pak Darmo. Ia harus menjadi suara bagi Ardi yang tidak pernah bisa bicara karena mulutnya dikunci tanah. Malam itu, Rio menyiapkan segalanya. Ia membungkus dompetnya dengan kain putih yang dulu digunakan untuk membungkus Al-Quran milik ibunya. Ia menulis surat pendek dengan tangan gemetar. Aku, Rio, mengambil uang ini karena butuh. Tapi aku menolak kekayaan yang dibangun di atas penderitaan anak yang tidak bersalah. Aku mengakui dosa yang dilakukan oleh Pak Darmo. Aku tahu, ia korbankan anaknya sendiri. Aku tahu, istrinya mati dalam ketakutan. Dan aku tahu uang ini adalah darah mereka. Aku kembalikan bukan karena takut, tapi karena aku menolak menjadi bagian dari kejahatan ini. Dan sebagai pengorbanan, aku relakan kenangan terakhirku fotoku dengan ibu dan adikku karena aku tahu cinta mereka tidak perlu dipegang di kertas. Mereka hidup di hatiku. Tapi agar kutukan ini berakhir, aku relakan ini. Ia menaruh surat itu di dalam dompet, lalu membawanya ke gang, tempat ia pertama kali menemukan uang itu. Udara malam sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada langkah orang lewat, hanya lampu jalan yang berkedip pelan. Seakan menghitung detik terakhir, ia letakkan uang Rp50.000 di tempat yang sama di atas genangan air kecil. Lalu, di sampingnya, ia letakkan dompetnya. Ia menyalakan korek api, tapi saat ia akan membakarnya, angin kencang tiba-tiba muncul, memadamkan api dari kegelapan. Suara anak kecil terdengar, tapi kali ini bukan ancaman. Suara itu pelan, lemah, penuh luka. Kenapa? Kamu relakan? Rio menoleh. Di ujung gang, berdiri Ardi, anak Pak Darmo. Wajahnya tidak lagi penuh kemarahan. Matanya basah, mulutnya masih terkunci tanah. Tapi ia bisa bicara lewat pikiran. Semua yang ambil uang ini ingin kaya, ingin selamat. Tapi kamu relakan kenangan terakhirmu. Kenapa? Rio menatapnya. Air mata mengalir. Karena aku tahu tidak ada kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Dan karena aku tahu kamu layak dilupakan. Anak itu menunduk. Lalu perlahan tanah di mulutnya mulai retak. Dan dari dalam keluar suara pertama yang pernah ia ucapkan sejak mati. Terima kasih. Tapi sebelum Rio sempat merasa lega, Pak Junedi muncul dari bayangan. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Jangan lakukan ini, teriaknya. Kalau kamu putus rantai, aku tidak bisa pergi. Aku tidak punya pengganti. Aku akan terjebak selamanya. Rio menatapnya. Maaf, Pak. Tapi aku tidak bisa jadi bagian dari kejahatan. Aku tidak bisa jadi penjaga yang menjerat orang lain. Aku lebih baik hancur daripada membuat orang lain menderita seperti kita. Ia menyalakan korek api lagi. Kali ini, api menyala. Ia bakar dompet itu. Api menyambar cepat. Dan saat foto itu mulai hangus, seluruh gang bergetar. Angin berputar kencang. Lampu jalan mati total. Dan dari langit, bulan yang mulai redup seakan berhenti bergerak. Dari dalam api terdengar teriakan marah, tangisan, dan suara ribuan orang yang pernah terjebak. Tapi di tengahnya, satu suara tenang terdengar, suara Ardi. Selesai. Api padam. Dompet itu hangus. Uang itu masih di genangan, tapi kali ini tampak biasa. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan, tidak ada rasa diawasi. Rio pulang, hati hancur, tapi lega. Tapi ia tidak tahu di ujung gang yang lain, seorang anak kecil sedang menginjak uang Rp50.000 yang basah dan menunduk, ingin memungutnya.
Langit malam menjelang subuh berwarna kelam, seperti kain tebal yang menyelimuti kota dalam hening yang tidak alami. Rio berdiri di tengah gang sempit, jantungnya berdetak seakan ingin keluar dari dada. Api dari pembakaran dompetnya telah padam, meninggalkan abu tipis yang tertiup angin, bercampur dengan genangan air hujan yang baru turun. Tapi yang paling mengejutkannya bukan itu, melainkan ketenangan yang tiba-tiba menyergap. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan, tidak ada rasa diawasi dunia. Normal. Ia menatap tempat uang 50.000 rupiah tergeletak, masih basah, masih di sana. Tapi kali ini tidak ada aura aneh yang menyelimutinya. Tidak ada getaran, tidak ada panas atau dingin yang tak wajar. Hanya uang kertas biasa yang tergeletak di jalan, mungkin benar-benar terjatuh atau sengaja ditinggalkan oleh orang yang ceroboh. Rio ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir, tapi ia tahu dalam dunia seperti ini, akhir yang terlalu tenang justru paling menakutkan. Ia berbalik, ingin pergi, tapi sebelum langkahnya sempat melangkah, Pak Junedi muncul dari balik tembok. Tubuhnya tidak lagi seperti manusia, melainkan kabut tipis yang membentuk wajah tua yang penuh amarah dan keputusasaan. "Kamu hancurkan semuanya," suaranya menggema, bukan dari mulut, tapi dari udara di sekitar. "Aku sudah menunggu puluhan tahun. Aku butuh pengganti. Aku tidak bisa pergi tanpa itu." Rio berdiri tegak, meski kakinya gemetar. "Maaf, Pak, tapi saya tidak bisa jadi bagian dari sistem yang menjerat orang lain. Saya tidak bisa jadi penjaga yang menunggu korban berikutnya. Saya lebih memilih hancur daripada menjadi seperti Pak Darmo." "Tapi kamu sudah terikat," teriak arwah itu. Suaranya memecah udara seperti pecahan kaca. "Kamu ambil uang itu. Kamu rasakan terornya. Kamu miliknya sekarang. Tidak ada jalan keluar kecuali kau gantikan aku." Angin berputar kencang. Daun-daun kering berputar-putar seperti tornado kecil. Rio merasakan tekanan di dadanya, seakan tangan tak kasat mata mencekiknya. Ia jatuh berlutut. Napasnya tersengal. Tapi di tengah rasa sesak itu, ia mengingat suratnya, kata-katanya, niatnya. "Saya tidak ambil uang ini untuk kaya," bisiknya terengah. "Saya ambil karena butuh, tapi saya kembalikan karena saya tahu benar dan salah. Saya tidak takut jadi tumbal, tapi saya lebih takut jadi penjagal jiwa orang lain." Dan tepat saat ia mengucapkan kalimat terakhir, angin berhenti. Pak Junedi membeku. Wajahnya yang penuh amarah perlahan berubah. Amarah itu luntur, digantikan oleh kesedihan yang dalam. Air mata hitam mengalir dari matanya, menetes ke tanah dan menguap seperti asap. Aku tidak ingin jadi ini," bisiknya. Suaranya rapuh. "Aku hanya ingin pulang, ingin bertemu istriku, ingin bilang maaf pada anakku yang belum lahir." Rio menatapnya. Napasnya mulai normal. Mungkin sekarang Anda bisa." Tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul Ardi, anak Pak Darmo. Tubuhnya tidak lagi penuh kemarahan. Mulutnya yang dulu terkunci tanah kini terbuka. Ia tersenyum-senyum pertama dalam puluhan tahun. "Terima kasih," katanya. Suaranya lembut seperti angin pagi. "Karena kamu relakan kenanganmu, aku bisa lepaskan dendamku." Ia mengulurkan tangan ke arwah Pak Junedi. "Ayo Pak, sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dijaga. Tidak ada lagi yang perlu ditumbalkan." Pak Junedi menatap tangan itu lama. Lalu, perlahan, ia mengulurkan tangannya. Saat mereka bersalaman, cahaya biru samar menyelimuti keduanya. Tubuh mereka mulai memudar, seperti kabut yang terkena sinar matahari. Kamu membebaskan kami," bisik Pak Junedi, menatap Rio. "Kamu tidak hanya memutus rantai, memutus kutukan dengan cinta, bukan dengan kekuatan, dengan rela melepaskan." Lalu, mereka menghilang bersama angin malam, bersama hening yang kembali damai. Rio duduk di aspal basah, menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega,
karena haru. Karena ia tahu, ia baru saja memutus sesuatu yang telah membunuh jiwa selama puluhan tahun. Ia pulang dengan hati hancur karena kehilangan satu-satunya foto keluarganya, tapi juga dengan hati yang lebih ringan karena ia telah melakukan sesuatu yang benar. Pagi datang dengan cahaya yang hangat. Lampu rumahnya menyala normal. Tidak ada gangguan, tidak ada mimpi buruk. Ia membuka laptop, mencoba bekerja, tapi pikirannya melayang. Ia ingin yakin, apakah benar semuanya sudah berakhir. Ia kembali ke gang sore itu. Uang 50.000 rupiah itu masih di sana, tapi kali ini ia melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia mengambilnya, bukan untuk dipakai, tapi untuk dibuang ke tempat sampah umum, jauh dari jangkauan orang yang butuh. Tapi saat ia berbalik, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung gang, seorang anak kecil, mungkin baru 8 tahun sedang, berdiri di genangan air. Ia menunduk, menatap sesuatu di bawah kakinya. Rio menghampiri. Jantung berdebar. Dan di bawah sepatu anak itu, tergeletak uang 50.000 rupiah yang basah. Anak itu menunduk, ingin memungutnya. Rio berteriak, "Jangan ambil!" Anak itu terkejut, menatap Rio dengan mata lebar. Uang itu terinjak, terbenam sedikit di lumpur. Itu uang berbahaya, kata Rio. Napasnya terengah. "Jangan sentuh, biarkan saja di sana." Anak itu mengangguk, bingung, lalu pergi sambil berlari kecil. Rio menatap uang itu masih di sana, masih basah. Tapi kali ini, ia tidak merasa terancam. Ia hanya merasa sedih karena ia tahu selama masih ada manusia yang putus asa, yang lapar, yang butuh, uang seperti ini akan selalu menemukan jalan, bukan karena kekuatan gaib, tapi karena kelemahan manusia. Ia berjalan pergi, tapi sebelum menghilang dari gang, ia menoleh sekali lagi. Uang itu masih di sana, tapi di sampingnya sekarang terlihat jejak kaki kecil yang baru saja pergi. Dan di atas genangan air, bayangan lampu jalan memantulkan sesuatu yang aneh. 2 sosok, samar seorang kakek dan seorang anak, berdiri di samping uang itu, seperti penjaga yang tidak lagi jahat, tapi waspada. Seakan berkata, "Kami tidak akan menjerat lagi, tapi kami akan menunggu. Siapapun yang datang, kami akan lihat hatinya." Rio tersenyum tipis. Mungkin kutukan tidak pernah benar-benar mati, tapi kali ini ia tidak lagi memakan jiwa. Ia menjadi peringatan, menjadi cerita, menjadi cermin bagi niat manusia. Dan malam itu, Rio tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya. Tanpa bisikan, tanpa bayangan, tanpa rasa, diawasi. Tapi di kejauhan, di sudut kota yang lain, seorang pemuda lapar menunduk melihat uang 50.000 rupiah tergeletak di trotoar dan meraihnya tanpa ragu. Angin berhembus pelan, dan dari kegelapan, suara bisik pelan mulai terdengar lagi.